Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Apifah Hoirunisa. Saya adalah guru di SMK Bina Mandiri Tasikmalaya sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya, yaitu di SMK Bina Mandiri Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, ada yang sakit tidak? Tidak. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba sebelum dimulai pembelajaran, kalian cek di bawah meja kalian ada sampah tidak? Ada? Tidak. Yakin sudah bersih ya? Yakin. Kalau suara ibu sudah terdengar jelas ke belakang? Jelas. Kalau ini tampilannya sudah terlihat? Sudah. Oke, berarti sudah siap ya. Nah, ibu mau habisan terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Najwa kenapa? Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita doakan ya. Mudah-mudahan Najwa segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Nah, ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang pasar. Siapa yang tahu apa itu pasar? Ya, silakan Mina. Tempat bertemunya penjual dan beli. Bagus. Ada lagi? Ya, Susan. Tempat terjadinya transaksi jual beli. Bagus ya. Ada lagi? Tidak ada. Sudah cukup mewakili ya. Oke, berarti kalian masih ingat nih materi minggu yang lalu. Kenapa harus ingat? Karena materinya masih ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai badan usaha ya. Ada yang sudah baca di rumah? Sudah, yakin? Oke, alhamdulillah. Ibu mau cek nih kalau kalian memang benar-benar sudah baca. Coba siapa yang tahu contoh badan usaha yang ada di Indonesia? Angkat tangan. Ya, Ajeng. Iya, bagus. PT Pertamina. Ada lagi, Mina? PT PLN. Bagus. Ada lagi? Ima? PT Indofood. Bagus. Ada lagi? PT KAI. Bagus ya. Ada lagi? Tidak ada. Sudah ya, kayak itu sudah cukup mewakili ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalian suka belanja online? Suka di mana ya? Shopee. Gitu ya. Ada yang tahu Shopee itu nama lengkapnya apa? Tidak, belum ada yang tahu ya. Nah, Shopee itu nama lengkapnya adalah PT Shopee Internasional Indonesia. Kira-kira nih menurut kalian PT Shopee ini termasuk badan usaha bukan ya? Kira-kira termasuk. Kira-kira cirinya apa? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Apa saja ciri-ciri dari badan usaha. Oke. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini, yaitu ada pengertian badan usaha, lalu fungsi badan usaha, dan jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha ini dikelompokkan menjadi dua ya, ada yang berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan modal. Jadi ini adalah materi yang nantinya harus kalian kuasai. Siap ya? Siap. Oke, bagus nih kelasnya, semangat sekali. Nah, ini adalah video motivasi. Silakan diamati. Halo sahabat Bahagia Studio, kali ini kami akan bercerita sebuah kisah inspiratif mengenai semangkuk es krim. Ini dia ceritanya. Suatu siang ketika cuaca sedang sangat panas, seorang anak kecil masuk ke dalam toko es krim. Anak itu melihat-lihat es krim yang tersedia, lalu bertanya pada pramusaji toko es krim,
"Berapa harga es krim sundae coklat spesial?" Si penjaga toko menjawab, "Untuk semangkok es krim sundae coklat spesial, harganya Rp20.000. Anak kecil itu lalu merogoh sakunya dan menghitung uang yang dimilikinya. Setelah tahu jumlah uang di sakunya, ia nampak berpikir. Si penjaga toko terlihat mulai tidak sabar. "Jika harga semangkuk es krim sundae coklat biasa, harganya berapa?" tanya anak itu setelah beberapa saat. Dengan suara ketus agak meremehkan, si pramusaji menjawab, "15.000. Lagi-lagi, anak itu menghitung uang di sakunya. "Jika demikian, saya mau es krim sundae coklat biasa saja," ucap anak itu. Anak itu lalu duduk di meja di pojok ruangan. Beberapa saat kemudian datanglah es krim coklat sundae biasa dengan tagihannya. Anak itu menghabiskan es krimnya, membayar tagihan di kasir, lalu pergi. Saat membereskan meja anak kecil itu, si pramusaji menemukan uang sebesar Rp5.000 yang ditinggalkan si anak kecil sebagai tip. Rasa sesal muncul di hati pramusaji. Dia baru sadar sebenarnya anak kecil tadi mampu membeli es krim sundae coklat spesial. Namun, anak itu mengorbankan keinginannya. Dia lebih memilih es krim yang harganya lebih murah agar bisa memberikan tip untuknya. Ia pun merasa bersalah telah bersikap kasar terhadap anak tersebut. Sahabat Bahagia Studio, ada sebuah peribahasa mengatakan, "Don't judge a book by its..." Nah, sudah? Kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari video barusan? Jangan? Iya, jangan menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Atau ada istilah apa namanya? Don't judge a book by its cover. Jadi kita itu jangan melihat seseorang itu dari tampilan luarnya saja gitu. Karena kita belum tahu ini itu orangnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menganalisis bentuk-bentuk badan usaha. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian badan usaha. Kemudian yang kedua, membandingkan perbedaan badan usaha dan perusahaan. Lalu yang ketiga, menganalisis fungsi badan usaha. Dan yang keempat, mengkategorikan jenis-jenis badan usaha. Jadi nanti setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran, diharapkan keempat tujuan ini dapat tercapai. Siap ya? Siap. Oke, bagus. Nah, ini ada barcode. Barcode ini berisi bahan ajar dan ILKPD untuk nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Silakan nanti barcode-nya di-scan. Ada HP-nya? Bawa HP? Ada, semuanya bawa HP ya. Oke. Kemudian ini ada petunjuk pengisian ILKPD. Silakan diamati terlebih dahulu. Nah, ini jadi nanti kalian bisa mengakses LKPD-nya di HP masing-masing. Tuliskan identitas kelompok kalian, misalnya kelompok 2, lalu nama anggota kelompoknya siapa saja, misalnya Mita, Wina, dan seterusnya. Lalu di LKPD ini ada video yang bisa kalian putar ya. Video ini adalah bahan ajar atau sumber belajar yang nantinya bisa membantu kalian memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, nanti kalian tinggal langsung mengisinya di kolom yang sudah disediakan. Ini ada 4 soal ya. Silahkan nanti kalian diskusikan. Ya. Nah, kalau sudah, klik finish, lalu nanti kalian klik yang email my answer to. Nah, itu nanti kita sama-sama ya. Gitu. Terus, nah ini adalah alur pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Jadi nanti kalian itu akan diskusi kelompok. Nanti juga ibu akan membagi kelompoknya. Kemudian pada saat diskusi kelompok, kalian itu akan mengisi ILKPD yang tersedia pada barcode yang tadi sudah di-share ya. Lalu setelah diskusi selesai, kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Nah, pada saat presentasi, nanti diharapkan semuanya itu
tidak hanya membaca gitu, tapi bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri gitu ya, karena nanti ada penilaian bagaimana kalian cara menyampaikan materi gitu. Nanti pada saat presentasi ada sesi tanya jawab atau sesi tanggap menanggapi gitu. Jadi setiap kelompok nanti harus menanggapi kelompok yang lain. Misalkan ketika kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2 harus menanggapi kelompok 1. Lalu pada saat kelompok 2 presentasi, kelompok 3 harus menanggapi kelompok 2. Begitupun seterusnya. Paham ya? Oke, nanti setelah sesi tanya jawab, setelah semuanya selesai, kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian penilaian yang akan dilakukan diantaranya yang pertama dari sikap ya, sikap kalian pada saat diskusi, pada saat bekerja sama, pada saat presentasi, pokoknya pada saat kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Terus nanti kerjasama kalian bagaimana presentasi, terus cara kalian memberikan ide, tanggapan, dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, nah silakan kalian amati terlebih dahulu video ini. Oke. Video apa ya barusan? BUMN. BUMN itu apa? Badan Usaha Milik Negara. Lalu apa lagi yang kalian ambil dari video barusan? Apa yang kalian lihat dari video barusan? Ada apa lagi? BUMN-nya apa contohnya? BRI. Ada BRI. Lalu ada apa lagi? Bank Mandiri. Lalu Telkom dan seterusnya ya. Nah ini nanti kalian akan membedakan gitu apa itu badan usaha dan itu perusahaan. Kira-kira kalau selewat itu antara badan usaha dan perusahaan itu seperti sama ya. Kira-kira menurut kalian sama tidak? Beda ya, ini badan usaha dengan perusahaan itu berbeda gitu ya. Terus nanti kalian juga akan berdiskusi mengenai fungsi badan usaha, lalu jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang harus nanti kalian pecahkan pada saat diskusi kelompok. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Nah sekarang silahkan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya. Kemudian nanti setelah kalian bergabung dengan anggota kelompoknya, baca terlebih dahulu bahan ajar yang sudah Ibu share. Kemudian kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada pada ILKPD gitu ya. Nanti kalian pada saat berdiskusi boleh mencari informasi atau sumber dari buku paket, internet, atau apapun itu yang menunjang pada bahan diskusi kalian gitu ya. Nanti setelah selesai kalian persiapkan untuk presentasi. Nah, untuk waktu berdiskusinya 35 menit ya. Nanti setiap kelompok memiliki waktu masing-masing 3 menit untuk mempresentasikan, lalu 2 menit untuk sesi tanya jawab atau untuk saling menanggapi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan sekarang gabung dengan anggota kelompoknya. Sudah gabung dengan anggota kelompoknya? Sudah. Tadi barcode-nya sudah di-scan?
Linknya sudah ada? Sudah. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Yang LKPD terus ke bawah. Nah, coba diperbesar. Nah, nanti ini identitas kelompoknya, kelompok berapa, lalu anggota kelompoknya siapa saja. Silahkan kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Ini gimana? Sudah sampai nomor berapa? Lagi pengisian kelompok. Di enter. Nah, ya. Ini kelompok 2 ya. Oke. Sekarang ada salting itu. Ini kelompok 3. Silakan. Udah semua. Iya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan atas video. Nah, ini ada video ya. Video itu. Nah, videonya coba diklik, itu bisa diputar ya. Ya, nanti kalian simak dulu videonya, lalu lanjutkan mengisi. Ada kesulitan? Tidak ada, mudah ya sejauh ini, tidak ada kesulitan. Oke, gimana ini? Sudah sampai nomor 2. Gampang ya? Gampang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan dilanjutkan. Catat itu. Gimana, ada kesulitan? Bagaimana kelompok ini, ada yang mau tanyakan? Ya. Gimana? Nah, klik yang finish. Finish. Terus yang email. Nah, itu. Klik, udah diklik tuh? Oh, udah. Terus enter your full name. Misalkan nama anggota kelompoknya siapa saja. Terus nanti untuk grup levelnya diisi dengan kelompok berapa. Kemudian school subjeknya misalkan SMK Bina Mandiri gitu. Lalu send ke email ibu. Nah, emailnya itu yang di depan ya. Ya, oke. Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya juga sudah habis ya. Nah, sekarang silakan persiapkan untuk presentasi. Presentasinya berurutan ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Siap, bagus. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke, semuanya sudah siap ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Monggo. Silakan. Ya, kelompok yang lainnya perhatikan ya, kalau nanti ada masukan boleh memberikan masukan. Silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nisa sebagai moderator, Wina, Mita, dan Mina akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi badan usaha. Untuk pengertian dan jenis akan disampaikan oleh Wina. Kepada Wina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, pengertian. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan suatu usaha untuk mencari keuntungan atau laba. Yang kedua adalah jenis-jenis badan usaha. Jenis badan usaha ini terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan, yang pertama berdasarkan lapangan
usaha dan berdasarkan jenis kepemilikan modal. Yang pertama, berdasarkan lapangan usaha terbagi menjadi 5, yaitu ekstraktif, agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu BUMN dan BUMD. BUMS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wina. Selanjutnya mengenai perbedaan badan usaha akan disampaikan oleh Mita. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan badan usaha. Perusahaan itu bersifat konkret atau nyata. Contoh yang dapat saya ambil adalah toko. Sedangkan badan usaha itu bersikap abstrak atau hanya dapat dilihat dari akta pendataan saja. Contohnya PT dan Civic. Terima kasih. Terima kasih kepada Mita. Selanjutnya untuk fungsi badan usaha akan disampaikan oleh Mina. Kepada Mina dipersilahkan. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi badan usaha. Fungsi-fungsi badan usaha terbagi menjadi 2, yaitu fungsi komersil dan fungsi manajemen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Bu, saya dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 1. Di presentasi kelompok 1 sangat bagus dan sudah jelas, tapi saya ingin menambahkan bahwa perbedaan badan usaha dan perusahaan adalah badan usaha bertujuan mencari laba dan keuntungan, sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menanggapi dan terima kasih atas koreksinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Oke, alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, terima kasih ya kepada semua anggota kelompok yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi diskusinya berjalan dengan sangat lancar gitu. Terus kalian juga terlihat aktif gitu. Tadi ada yang menanggapi sehingga suasana pada saat presentasinya itu bisa lebih hidup gitu ya. Nanti kalian ke depannya terus tingkatkan lagi supaya apa? Supaya kalian lebih menguasai materi sehingga apa? Sehingga nanti kalian bisa mengutarakan pendapat kalian. Siap ya? Siap. Oke. Nah, kita evaluasi sedikit ya. Kita lakukan penguatan mengenai materi yang sudah kalian presentasikan tadi gitu ya. Tadi kita belajar mengenai pengertian badan usaha. Coba badan usaha itu apa? Badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis. Suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Iya, bagus. Lalu tadi juga ada jenis-jenis badan usaha ya. Badan usaha ini dikategorikan menjadi 2 ya. Yang pertama berdasarkan lapangan usahanya. Nah, berdasarkan lapangan usaha ini badan usaha terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama ekstraktif, yang kedua agraris, yang ketiga perdagangan, yang keempat industri, yang kelima jasa. Oke, bagus ya. Kemudian tadi juga pada saat kelompok 1 presentasi ditanggapi oleh kelompok 2 yaitu oleh Nadia ya. Tadi bagus memberikan masukan, memberikan saran sehingga materinya jauh lebih lengkap gitu ya. Kalian pengetahuannya juga jauh lebih banyak, lebih luas gitu ya. Pertahankan dan terus tingkatkan lagi. Siap ya? Siap. Sekarang kita sudah sampai di penghujung nih. Kalau misalkan masih ada materi yang belum dipahami, silakan boleh ditanyakan. Coba siapa? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Bertanya? Ya, boleh. Mengapa badan usaha sangat penting bagi perekonomian?
Ya, bagus ya. Ada pertanyaan bagus nih dari Ima. Katanya, kenapa badan usaha itu penting bagi perekonomian? Ada yang mau jawab? Silakan. Nah, ini ada di belakang nih. Siapa namanya? Lalu jawabannya apa? Menurut saya, badan usaha itu sangat penting bagi perekonomian karena membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, bagus ya. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Tidak ada. Oke. Tadi ada pertanyaan bagus ya dari Ima. Katanya badan usaha itu penting tidak ya bagi perekonomian? Tadi dijawab oleh Alfi, katanya sangat penting ya karena dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jawaban Alfi sudah bagus, sudah betul ya. Karena semakin banyak badan usaha yang ada di Indonesia, maka itu akan membuka apa? Membuka lapangan kerja ya, sehingga nanti orang-orang yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah gitu yang mencari pekerjaan, mereka itu bisa tertampung di badan usaha yang sudah tersedia gitu ya. Paham Ima? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, coba kita sama-sama ya, apa yang disebut dengan badan usaha? Badan usaha adalah suatu satuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari Ya, sedikit langsung banyak. Lalu apa saja jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia? Satu, berdasarkan apa? Berdasarkan lapangan usahanya terbagi menjadi 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 jasa. Kemudian yang kedua berdasarkan kepemilikan modal terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ya, yang kedua sepertinya sudah menguasai materinya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira materinya mudah dipahami tidak ya? Mudah. Alhamdulillah. Ada kesulitan lagi tidak? Tidak. Semuanya sudah terpecahkan ya permasalahannya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada kuis nih. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Silahkan dibuka. Yang evaluasi pembelajaran sudah dibuka. Nah, kalian masukkan kode ini ya. Ini kodenya 501660. 501660. Silahkan. Nanti setelah kuis selesai, ada reward untuk 5 orang yang teratas ya. Jadi selain kalian betul menjawab pertanyaan, tetapi kecepatan kalian juga akan terukur. Siap ya? Silahkan. Dipimpin oleh Nadia. Ayo cepat. Kamu buka. Oh. Ada Nadia, lalu ada Nisa. Disusul sama Ima. Ada Windia. Ya. Windia masih memimpin ya. Lalu ada Mita, ada Ima. Wina nggak masuk, Win. Ya, wah betul semua ini Windia, Mita, Ima, Nadia. Sudah selesai semua? Oh masih ada nih. Masih belum selesai. Dede masih ya? Mina juga masih. Oke, sudah selesai ya.
Keseluruhan. Nah, ini yang keseluruhannya Dede, Mita, Windia, Nadia, Ima. Deh, tepuk tangan. Nah, sekarang ada reward ya untuk 5 orang teratas. Mau? Wah. Deh, yang 5 orang tadi silakan maju. Dede, Mita, Windia, Nadia, Ima. Silakan maju. Nih, pilih ininya, sok. Tidak bisa milih dari sini, dari sini. Sok. Mita mau yang mana? Itu. Oke, dapat apa ya? Tik-tik. Sebelah. Lalu, Ima mau yang mana, Ima? Ima. Dede mau yang mana? Wah, 2 lagi. Wah, yang mau gampang. Wah, yang mau adil. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke. Alhamdulillah ya, kalau dilihat ini dari nilainya hampir dominannya itu betul semua ya. Gitu ya, berarti Ibu anggap kalian semua itu bisa memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kedepannya gitu kalian lebih konsentrasi lagi dalam belajar ya, supaya kalian bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke. Nah, kemudian ini ada tugas untuk minggu depan ya. Kalian suka tugas? Suka ya. Oke, tugasnya adalah pelajari materi mengenai BUMS ya. Apa itu BUMS? Badan usaha milik swasta. Kemudian nanti di rumah silakan kalian identifikasi bentuk-bentuk dan ciri-ciri dari BUMS. Siap ya? Siap. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Dah.